Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan tauhid kepada orang-orang awam? Mohon atau anak-anak muda zaman sekarang. Imam Muhammad pula punya kitab Ta'limul Aqidah lil Awam, pendidikan akidah untuk orang-orang awam. Sangat simpel bahasanya, sangat sederhana, pendidikannya mudah dipahami, bahasa yang lugas, tegas, mendidikkan prinsip-prinsip tauhid. Kalau yang ditanyakan tujuannya untuk orang-orang awam, itu sangat pantas, sangat cocok. Ta'limul Aqidah lil Awam. Kitab-kitab para ulama yang semacam itu yang diperlukan. Kita ikatkan umat ini dengan para ulamanya, dikembalikan kepada penjelasan dan keterangan-keterangan mereka. Kita tidak ingin kemudian seperti ahli bidah atau hizbiyin yang karena minder kemudian menampakkan atau menyampaikan dakwah itu dengan cara yang dipaksakan harus modern. Akhirnya dakwah lewat sinetron, dakwah lewat ini, lewat itu, dengan anasyid, dengan ini, seakan apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam Sunnah tidak mencukupi. Lisanul hal mereka berkata demikian. Seakan apa yang telah diwariskan oleh para ulama dan para imam tidak cukup dan tidak relevan dengan kondisi umat sekarang. Nggak cocok, itu kan zaman barulah, zamannya Siti Nurbaya dulu, sudah modern, enggak. Nah, kalau kita mengerti dan memahami apa yang mereka jelaskan, mereka bicaranya abad kapan, seakan berbicara di detik kita sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Muhammad bin Sulaiman, seakan beliau berbicara sekarang ini, persis seakan menyelesaikan permasalahan dan problem yang dihadapi umat sekarang ini. Karena ilmu syariat Allah itu sampai yaumul qiyamah ilmiah. Beda dengan sesuatu yang kontemporer, sifatnya kekinian saja. Sekarang mungkin cocok omongan itu disampaikan, 10 tahun saja ke depan, mungkin nggak sampai 10 tahun, sudah berubah. Zamannya sudah berubah, kondisi berubah, bahasanya orang berubah, sudah nggak cocok. Ketika disampaikan di zaman itu sudah dianggap kampungan, sehingga nggak ada batasnya dan tidak ada gunanya. Atau kemudian dibahasakan gaul. Banyak sekarang muncul kemudian dai berbahasa dengan bahasa yang gaul, karena dia minder menyampaikan ilmu bahasa ilmiah seperti apa yang diterangkan oleh para ulamanya. Miskin. Dari yang miskin, dia sendiri alergi dengan syariat, dia sendiri alergi dengan sunnah, dengan apa yang dia dapati dari para ulama. Dia anggap cara dia, konsep dia lebih berhasil, lebih cocok kepada anak muda. Nah, sebaik-baik petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata Imam Auza'i rahimahullah, "Alaika bi athari salaf wa irraqadakan nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa izrafuhu laka bil qaul." Pegang oleh kamu asar para ulama salaf, keterangan para ulama salaf, walaupun kamu ditolak oleh orang. Jauhi olehmu logika dan penjelasan orang-orang belakangan yang
jauh dari ilmu, walaupun dihiasi dengan perkataan yang seindah mungkin, yaitu seperti kata Syekh Shalih Al-Syekh, terkadang orang dalam penyampaian itu indah, bahasanya manis, di lisan enak, bahasanya kimia, ya, bahasanya itu bahasa gaul, bahasa anak muda, tetapi isinya racun. Yang dikeluarkan bukan ilmu, bukan tauhid, bukan ayat, bukan Quran, bukan keterangan para imam. Yang satunya bahasanya bahasa ini ya, mungkin dianggap kampungan, bahasa kaku, nah, jauh dari apa? Dari bahasa-bahasa modern atau bahasa-bahasa anak muda. Tapi pegang, jaga oleh kata Uzza, karena kebenaran tidak dilihat dari manisnya bahasa. Mungkin orangnya kurang pintar berbahasa. Jangankan bahasa gaul, jangankan bahasa modern, bahasa Indonesia saja kadang mungkin kalau orang Jawa bilang ketatal-ketatil. Paham ketatal-ketatil? Celah di sini, celah di situ. Keliru, banyak kelirunya tata bahasanya. Bahasa Indonesia kurang baik. Yang seharusnya ini di depan dia undurkan, yang seharusnya di belakang dia kedepankan, yang seharusnya kurang bagus bahasanya. Tetapi yang dia sampaikan hak ilmu, jaga kata Auza'i, pegang dia. Ataupun yang lain yang bahasanya Masya Allah, indah kalimatnya, tutur katanya, sastranya sangat tinggi, tapi isinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang.